Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua, ketemu lagi di pertemuan ke-10 pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA. Di pertemuan ke-10 ini kita akan fokus pada penentuan indikator pencapaian kompetensi dan penentuan tujuan pembelajaran yang tercantum di dalam RPP. Sebagaimana RPP yang sudah saya share terdahulu. Ini ya, RPP-nya seperti ini ya. Nih, nah untuk membuat RPP ini minimal kalian harus menyiapkan silabi atau silabus seperti ini yang dulu sudah pernah kalian buat. Misalnya silabusnya seperti ini ya. Dari silabus seperti ini ada KI-nya, kemudian ada KD-nya. Ingat untuk KI 1 dan KI 2 ini diajarkan secara indirect learning, jadi tidak secara langsung gitu ya diajarkan. Maka nanti yang dicantumkan di RPP itu cukup KD dari KI 3, ini untuk pengetahuan atau kognitif, dan KD dari KI 4 ini untuk psikomotorik, untuk keterampilan. Jadi kalau di sini kan ada KD 11, ini maksudnya KD dari KI 1 yang nomor 1 KD-nya gitu ya. Nah, karena ini 1.1 maka di sini tidak ada alokasi waktu khusus karena ini diajarkan secara indirect learning, tidak secara langsung gitu ya. Demikian halnya dengan 21 dan 22. Kalau 21 ini kaitannya dengan sikap sosial ya. Kalau ini kan terkaitnya dengan spiritual, kalau yang 2 ini kaitannya dengan sikap sosial gitu ya. KI 1 dan KI 2 gitu. Ini juga diajarkan secara indirect learning, tetapi nanti untuk penilaiannya harus tetap ada dalam bentuk observasi. Jadi tidak usah pakai soal, dengan lembar observasi saja. Nah, kemudian yang perlu kita lihat itu di KD 3.1 ya. Misalnya di sini 3.1 dan 4.1 ini mesti materinya sama. Hanya berbeda di kalau KD 3 ini mesti di pengetahuan yang kita berikan perlakuan kepada siswa. Tujuan kita itu ingin membekali siswa dengan pengetahuan, sementara untuk yang KD 4 ini mesti berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan itu seperti praktikum dan lain-lain gitu ya. Kalau pengetahuan itu ya penggunaan kognitif, memikirkan, membedakan, menyebutkan, dan lain-lain gitu ya. Nah, di dalam silabus itu setelah ada KD, di sini ada materi pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kita lihat dulu pada alokasi waktu. Ini kan alokasi waktunya disampaikan 5 jam pelajaran. 5 jam pelajaran ini ada kemungkinan diajarkan untuk 3 kali tatap muka dengan pembagian pertemuan pertama dan kedua itu masing-masing 2 jam pelajaran. Kemudian pertemuan ketiganya 1 jam pelajaran, atau bisa juga diajarkan untuk 2 kali tatap muka. Pertemuan pertama 2 jam pelajaran, kemudian pertemuan kedua itu 3 jam pelajaran atau dibalik gitu ya. Ini bergantung kaldik masing-masing sekolah gitu. Cuman kurang lebih seperti itu. Ini untuk 1 KD ya. 1 KD untuk pengetahuan dan 1 KD untuk keterampilan seperti itu. Nah, di sini tidak ada indikator dan tidak ada
indikator pencapaian kompetensinya seperti apa, ini tidak ada. Tujuan pembelajaran juga tidak ada di sini. Nah, setelah kalian mengambil KI dan KD, kalian pindahkan ke dalam RPP seperti ini, langkah selanjutnya kalian menyusun IPK, indikator pencapaian kompetensi. Jadi untuk dapat menyelesaikan KD3 ini dan KD4 ini, indikatornya apa saja gitu. Itu harus kalian tetapkan. Bagaimana caranya? Kalian harus membreakdown KD ini sesuai dengan tingkat kognitif dan psikomotorik. Caranya bagaimana? Caranya sebagaimana di materi yang sudah saya share di Ikhlas ya. Di situ ada kata kerja operasional, baik ranah psikomotorik maupun dalam ranah kognitif. Kita mulai dulu dengan ranah kognitif ya. Ini untuk KD3. Ini biasanya dikaitkan dengan taksonomi Bloom, mulai dari recall atau mengingat C1. Ini ada, kalian tinggal pilih saja apakah nanti mendefinisikan, mengidentifikasi, dan seterusnya, ataukah C2 pemahaman, C3 penerapan. Di sini sudah ada jenis-jenis kata kerjanya, kemudian C4 analisis, ada kata kerjanya, C5 sintesis, ini ada kata kerjanya, kemudian ke-6 ini evaluasi. Nah, di sini juga sudah ada kata kerjanya. Kalian tinggal pilih mulai dari yang C paling rendah itu C1, kognisi terendah itu hanya mengingat saja, sampai dengan yang tertinggi itu C6, evaluasi gitu. Jadi kalian tentukan kata kerja yang akan digunakan untuk membuat indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari KD. Nih ya. Nah, di sini 1 KD ini ternyata diturunkan menjadi 6 IPK, indikator pencapaian kompetensi. Ini mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasi lagi, menganalisis, kemudian menganalisis lagi. Untuk yang KD4 ada merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan. Seperti itu. Jadi nanti silahkan nanti dicoba-coba. Kalian ambil KD, salah satu KD3 dan KD4 yang terkait, kemudian kalian breakdown, kalian pecah menjadi indikator pencapaian kompetensi yang nanti akan dicapai oleh siswa gitu. Nah, setelah kalian menjabarkan KD ke dalam IPK, langkah selanjutnya kalian membuat tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang RPP format terbaru ini biasanya untuk tujuan pembelajaran itu selalu ada ini, model pembelajarannya itu jelas ada di sini, gitu ya. Model pembelajaran. Nih, melalui model pembelajaran apa? Ini harus jelas. Kenapa? Karena model pembelajaran ini nanti ada langkah-langkahnya yang memudahkan guru maupun siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran gitu. Makanya di sini kalian perlu menentukan model pembelajaran yang langkah-langkahnya nanti akan dipakai di sini, seperti yang kemarin sudah kita bahas sekilas gitu ya. Langkah pertama kalian menentukan model pembelajaran yang akan digunakan. Bagaimana caranya ya? Kalian pilih kira-kira KD ini tepatnya diajarkan dengan model pembelajaran apa? Apakah discovery learning, problem based learning, project based learning, atau apa gitu? Yang materinya sudah saya berikan terdahulu gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian memilih model pembelajarannya, kalian menetapkan tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya? Tujuan pembelajaran itu materinya sudah saya berikan di Ikhlas. Bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran? Itu kita
Gunakan rumus ABCD. Apa itu ABCD ini? ABCD itu adalah audience, behavior, condition, and degree. Hanya itu audience, itu siswa, orangnya. Siapa yang melakukan pekerjaan. Kemudian behavior, ini adalah pekerjaannya, kegiatan yang pekerjaannya, behavior, kita coba lihat. Di sini behavior ini adalah tingkah lakunya ya. Tingkah lakunya atau kegiatannya apa? Tingkah lakunya atau kegiatannya apa? Ini contohnya adalah dapat menyebutkan dua contoh. Nah, behavior ini adalah menyiratkan kemampuan yang nanti akan diperoleh siswa dalam satu KD gitu ya. Jenis kemampuannya apa? Behavior yang mau diperoleh apa gitu. Itu behaviornya, kemudian AB, A-nya itu audience, kemudian B-nya behavior. Selanjutnya, C-nya adalah condition. Condition ini adalah keadaan, kondisi. Kondisi ataupun perlakuan yang kita berikan kepada siswa untuk mencapai tujuan ini tadi, untuk mencapai kompetensi ini tadi. Itu apa? Misalnya di sini dengan menggunakan kamus, dengan menggunakan peta, tidak bekerja sama, ada larangan, kemudian ada kebolehan atau izin juga. Jadi kondisi itu syarat yang diperlukan. Ini misalnya juga tanpa melihat buku, tidak bekerja sama, tidak diberitahu teman. Nah, yang terakhir harus ada degree. Tujuan pembelajaran itu harus ada degree-nya. Degree itu tingkatan keberhasilan yang dicapai. Contohnya adalah nih, dengan tanpa membuat kesalahan, berarti dengan benar kan, atau dengan tidak salah. Itu degree-nya. Jadi nggak asal sampai dengan dia mampu membuat apa gitu, enggak, tapi harus jelas membuatnya itu dengan benar atau asal-asalan, itu harus kalian tuliskan dengan jelas gitu ya. Untuk tujuan pembelajaran dibuat dengan ABCD. Nah, baik, sekarang kita akan coba lihat apakah RPP yang dulu sudah kita siapkan itu, yang sudah kita bahas langkah-langkah dan penilaiannya itu sudah mengandung ABCD. Coba kita lihat. A-nya tadi kan audiens. Ini di sini ada peserta didik. Ini namanya audiens. Sudah ada audiennya. Audiennya ngapain? Dapat atau mampu ya menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dan membedakan daya hantar listrik berbagai larutan. Nah, di sini mampu menganalisis ini apanya nih? Menganalisis. Ini behaviornya ya. Menganalisis dan membedakan ini adalah behavior. Kemudian C-nya, condition-nya itu ini berdasarkan daya hantar listrik. Ini condition ya. Ini condition nih, berdasarkan daya hantar listrik. Ini condition-nya. Kemudian melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan, ini juga condition. Jadi kalau ini perancangan dan pelaksanaan percobaan, ini berarti kan KD 4 ya, skill ya. Dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, dan seterusnya, ini masuk degree gitu. Atau di sini bisa ditambahi lagi dengan benar gitu ya, biar degree-nya itu lebih jelas lagi. Dengan benar, ini adalah degree-nya. Ini adalah degree-nya. Saya kasih warna apa ya? Gini ya. Apa ya yang belum ya? Ini. Kok gelap ya? Ini. Ini degree-nya, kemudian dan degree-nya ada degree untuk nilai kognitif dan psikomotorik.
dan mengembangkan nilai karakter dan seterusnya. Nah, ini contoh dari penyusunan tujuan pembelajaran yang ada di dalam RPP yang diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi dan KD. KD ini diambil dari silabus. Silabus diambil dari mana? Dari peraturan pemerintah itu ya, dari peraturan perundang-undangan. Oke. Cukup dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Saya berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, kalian bisa memahaminya. Kemudian selanjutnya silahkan berlatih menentukan indikator pencapaian kompetensi maupun tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena besok untuk UASnya itu kalian akan praktek penyusunan ini semua, gitu. Jadi kalian harus tahu, kalian harus bisa. Seperti itu pembelajaran kita hari ini. Silahkan dilatih terus kemampuannya agar kalian mampu merancang atau menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik dan benar. Cukup dulu untuk hari ini. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.